Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 211635. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi studi hadis sebagai tugas UTS. Saya dari TBIB. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita menuju kepada pemaparan materi. Jadi materi pertama itu adalah objek, metode, dan ruang lingkup sejarah sains dan peradaban Islam. Nah, pada masa Islam itu merupakan agama yang melingkupi segala aspek dalam kehidupan termasuk sains dan ilmu pengetahuan. Nah, Islam juga mewajibkan itu setiap muslim untuk mencari dan menuntut ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu agama. Hal ini dapat tercermin dari sejarah peradaban Islam pada zaman keemasan. Nah, pada zaman keemasan Islam yang menjunjung tinggi sains dan ilmu pengetahuan. Nah, zaman keemasan Islam itu adalah sebuah periode ketika dunia Arab secara politis bersatu di bawah khalifaan bersatu di bawah khalifaan. Nah, pada era ini khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan budaya yang luar biasa pesat. Nah, pada periode ini punya rentang antara abad 8 Masehi hingga abad 13 Masehi. Zaman keemasan Islam dipicu oleh beberapa hal yang saling mendukung satu dengan lain. Nah, hal pertama adalah ketika Khalifah pertama dinasti Umayyah menemukan banyak manuskrip kuno di kota Damaskus. Nah, yang kedua karena Khalifah Umayyah mengadopsi teknologi penulisan naskah di kertas dan menerjemahkan ke bahasa Arab. Dan yang ketiga, ketika perpindahan pusat pemerintahan Khalifaan dari Damaskus ke Baghdad yang mendapat pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari Yunani, Romawi, Persia, dan India. Dan yang keempat, peran dua khalifah besar yaitu Harun al-Rasyidin dan anaknya Al-Ma'mun yang mempunyai cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains. Kemudian materi yang kedua yaitu periodisasi perkembangan sains pra-Islam. Nah, periodisasi merupakan pembabakan atau pengelompokan waktu berdasarkan zaman. Nah, pembabakan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan ciri khas atau karakteristik dalam pembahasan sejarah. Jadi, periodisasi juga diberlakukan dalam perkembangan budaya Islam ya. Jadi, sejak zaman Nabi sebelum Islam itu berkembang di seluruh penjuru dunia, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di Arab. Secara umum peradaban Islam dibagi menjadi 3 babak, yaitu pada masa periode Islam klasik, pertengahan, dan modern, yang memiliki ciri masing-masing periode. Jadi yang pertama itu pada masa periode klasik. Periode klasik, perkembangan Islam dibagi menjadi 2 fase, yaitu ekspansi, integrasi. 3 fase ya. 2 fase yaitu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan pada zaman 650 sampai 1000 Masehi, dan fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, pada fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan kejayaan Islam diwakili oleh Bani Umayyah yang berhasil memperluas pengaruh Islam hingga Afrika Utara dan Spanyol bagian barat. Yang kemudian itu periode pertengahan. Periode pertengahan juga terbagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran pada 1250 sampai 1500 Masehi dan fase 3 kerajaan besar yaitu 1500 sampai 1700 Masehi. Nah, pada fase kemunduran peradaban Islam itu terpecah antara Islam bagian Arab yang pusatnya di Mesir dan Islam bagian Persia.
Kemudian kemudian yang ketiga itu adalah periode modern, di mana periode ini tuh Islam mulai bisa diterima oleh kalangan penduduk dunia. Nah, pada masa periode modern ini, setelah periode pertengahan yang mana peradaban Islam itu mengalami kemunduran, muncul periode modern yang menandai kebangkitan peradaban Islam. Nah, gitu. Jadi pada masa ini tuh masyarakat Islam mulai berlangsung gitu. Jadi tahapannya itu dari tahun 1800 hingga sekarang, sehingga pada masa modern ini seluruh umat di dunia itu mulai menerima yang namanya agama Islam hingga sekarang. Nah, mereka itu sadar akan peradaban barat yang lebih maju dan tinggi, sehingga dia itu memilih agama Islam, dan karena agama Islam ini tuh dapat memajukan perkembangan zaman. Baik, kita menuju ke materi yang ketiga, yaitu capaian peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Jadi keberhasilan yang telah dicapai oleh Khalifah Rasyidin itu, yang pertama itu ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pemberangkatan pasukan Utsman bin Said sesuai dengan pesan Rasulullah yang melakukan peperangan dengan kaum atau orang-orang murtad. Nah, penaklukan Islam di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua itu adalah kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu melakukan pengembangan di bidang perekonomian dan kestabilan politik dan sistem pemerintahan, melakukan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan penaklukan wilayah untuk perkembangan Islam. Dan kemudian pada masa Utsman bin Affan, yaitu melakukan pembukuan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan merenovasi Masjid Nabawi dan perluasan wilayah Islam, pembentukan armada angkatan laut. Kemudian yang keempat itu pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu dia tuh menjadi pemimpin armada perang, membenahi keuangan negara, memajukan ilmu bahasa dan memajukan ilmu bahasa. Nah, pembahasan Khalifah Rasyidin adalah pemimpin pertama dalam sejarah Islam sepeninggalan Rasulullah SAW. Terima kasih, sekian dari materi saya.